Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional mengenai globalisasi ekonomi. Yang mana kami beranggotakan yang pertama ada Nazati, Fauzi Wahyuni, Fadlan Nazari, dan Teguh Fiswanto. Dan untuk materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adanya masuknya tenaga asing, kedua globalisasi budaya, ketiga murahnya barang-barang impor. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teguh Fiswanto. Baik, yang pertama itu masuknya tenaga asing. Globalisasi telah memungkinkan apapun di dunia ini, termasuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Biasanya, masuknya tenaga asing ke Indonesia bersamaan dengan masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Jika Indonesia banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri untuk menempati posisi sopir atau pembantu rumah tangga, maka tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia untuk menempatkan posisi jabatan tenaga ahli. Contohnya seperti yang di Cina, banyak orang Cina yang datang ke Indonesia ini rata-rata mereka jadi orang besar semua, jadi bos, jadi pokoknya jadi orang besar lah. Kalau orang kita atau orang lokal datang pergi ke luar negeri itu rata-rata jadi pembantu rumah tangga. Itulah sumber daya manusia kita masih perlu diperbaiki. Oke, lanjut. Permasalahan yang timbul. Tidak seimbangnya angkatan kerja dengan kesempatan kerja akibat dari tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, yaitu menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi di Indonesia. 2. Kualitas tenaga kerja relatif rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, lanjut. Permasalahan yang timbul, kesempatan kerja masih terbatas, meningkatnya pengangguran, dan persebaran tenaga kerja tidak merata. Penjelasannya kesempatan kerja masih terbatas, itu berbagai sektor pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang ada. Meningkatnya pengangguran itu tingginya tingkat pengangguran semakin diperparah dengan adanya PHK, pemberhentian tenaga kerja gitu. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Ini bisa terjadi karena luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan di Indonesia serta terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa saja. Jadi tidak merata, guys. Di Jawa itu lebih diutamakan gitu. Keutamaan dan kerugian masuknya tenaga kerja asing. Keuntungan masuknya tenaga asing. Masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Yang kedua, pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Adopsi teknologi dan baru cepat terjadi peningkatan investasi di Indonesia. Dan 5, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Dengan adanya teknologi ini, maka masyarakat lokal semakin bersemangat lah untuk menciptakan hal-hal baru. Ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Kerugian masuknya tenaga asing yaitu 1, mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal karena banyaknya tenaga kerja asing. Jadi orang Indonesia sendiri, masyarakat lokal jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena terhalang dengan skillnya tadi, lebih jago orang luar gitu.
Yang kedua, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, seperti saya bilang tadi. Dan yang ketiga, menimbulkan peluang pengangguran. Saya kira itu moderator. Baik, terima kasih Teguh telah menjelaskan tentang masuknya tenaga kerja asing. Nah, kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh Fauzi Wahyuni. Kepada Fauzi Wahyuni disilahkan. Selanjutnya yaitu tentang globalisasi budaya. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, kelompok, dan negara saling berinteraksi yang saling memengaruhi satu sama lain. Dalam globalisasi budaya ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri perkembangannya, dampak positif, dan dampak negatif. Yang pertama kita bahas yaitu tentang keuntungan dan kerugian globalisasi budaya. Keuntungan dari globalisasi budaya ini yaitu terjadi perkembangan ilmu dan teknologi, merubah pemikiran rakyat setempat, mengenali kebudayaan negara lain, meningkatnya taraf hidup masyarakat, merubah tata nilai dan sikap. Sedangkan kerugian dari globalisasi budaya yaitu masyarakat menjadi individualistik, hilangnya sifat gotong royong, adanya kebudayaan modern yang merusak moral, kepribadian, dan budaya setempat. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri dari globalisasi budaya ini yaitu berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, penyebaran prinsip multi kebudayaan, dan kemudahan akses terhadap kebudayaan itu sendiri, berkembangnya turisme dan pariwisata, banyaknya imigrasi. Selanjutnya, persaingan bebas dalam bidang ekonomi, meningkatnya interaksi budaya antar negara melalui media massa, berkembang mode yang berskala global, banyak event berskala global. Selanjutnya, dampak positif akan dijelaskan oleh Anna. Baiklah, saya Nezati akan menjelaskan tentang dampak positif dari globalisasi ini. Yang pertama yaitu mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini dengan canggihnya teknologi dan dapat kita mempermudah dalam informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi. Contohnya sebagai kita di dalam negeri bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar negeri. Yang ketiga, cepat dalam berpergian, sebagaimana dengan transportasi yang ada pada saat sekarang ini, ada pesawat, ada kereta api, bahkan ada yang kereta apinya itu kereta api listrik. Yang keempat itu menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Yang kelima, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, di mana di globalisasi ini kita dapat meningkatkan kualitas diri kita melalui belajar di berbagai media dan di media lainnya. Yang keenam, mudah memenuhi kebutuhan. Di mana kebutuhan ini yang dimaksud itu seperti kebutuhan sehari dalam bentuk makanan dapat dicontohkan sebagai makanan instan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Next, lanjut. Dampak negatifnya, informasi yang tidak tersaring. Di mana informasi ini ada yang tidak dapat dikendalikan, yang tidak dapat kita saring. Yang kedua, perilaku konsumtif, dan yang ketiga, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Yang keempat, pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku buruk. Next, murahnya barang-barang impor, di mana dapat terciptanya pasar bebas sebab globalisasi membuat berbagai negara di dunia saling terhubung. Akibatnya, mudah melakukan ekspor, impor dengan harga murah, yang didukung oleh kemudahan akses, murah biaya pajak, rendah biaya cukai. Akibatnya, harga barang menjadi murah, prosedur dagang memudahkan kita melakukan impor dengan harga yang murah. Keuntungan dan kerugiannya itu dapat disebutkan dalam kebutuhan kita terpenuhi, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Dan kerugiannya,
mengurangi stok dana dan menurunkan harga jual beli dalam negeri, menyebabkan masyarakat terus-menerus membeli produk luar negeri. Barang luar negeri kemungkinan besar murah menyebabkan masyarakat dalam negeri meniru produksi negara di luar negeri, di mana dapat kita rasakan pada saat sekarang ini, banyaknya warga Indonesia yang tertarik dengan barang luar negeri karena berbagai produk luar negeri yang sangat membuat warga Indonesia tertarik untuk membelinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Lan Hazari. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah menjelaskan tentang globalisasi budaya. Jadi itulah dari pembahasan kami dari kelompok 6 yang mana ada 3 poin yang kami bahas tadi, masuknya tenaga kerja asing, globalisasi budaya, dan murahnya barang-barang impor. Ini juga Pak, dari setiap pembahasan kami bahas tadi ada keuntungan, ada kerugian tentunya. Jadi globalisasi ini telah memungkinkan apapun di dunia ini. Banyak sekali globalisasi yang sudah masuk ke dalam Indonesia ini. Jadi bagaimana kita sebagai penduduk Indonesia untuk mensaringnya. Jangan kita ambil secara semuanya. Sekian dari kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.